Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Wow. Pada kartu yang pertama aku punya Nine of Cups. 9 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, 9 cangkir ini adalah sebuah kartu yang cukup dan sangat istimewa ya sebenarnya. Kenapa? Secara visualisasi penggambarannya sebuah kondisi kehidupan yang memang dipenuhi dengan berbagai pencapaian sih kalau aku katakan teman-teman ya, yang dimana ada kelimpahan materi rezeki yang akan kamu peroleh. Ketika kita berbicara terkait dengan adanya kelimpahan materi dan rezeki, berarti memang ada hal-hal yang memang berjalan dengan lancar ya, saat ini ataupun nanti, teman-teman. Ya, entah itu mengenai tentang perihal usaha kamu, bisnis kamu, pekerjaan kamu, ataupun di dalam hal-hal yang lain. Jadi untuk secara kondisi kehidupan sosial di sini aku melihat memang bakal ada sebuah peningkatan, teman-teman. Kemudian, pada kartu yang kedua aku punya Page of Pentacles. Kartu koin muncul ya, hadir. Jadi memang kartu koin ini selalu identik dengan yang namanya sebuah keberuntungan, teman-teman. Tidak dapat dipungkiri. Keberuntungan dalam pekan ini aku rasa memang begitu banyak ya, dan bahkan bisa jadi 80% dari kamu teman-teman Capricorn ya, kamu akan sukses. Potensi besar paling tidak memang kehidupan kamu akan stabil. Apalagi ketika memang selama ini kamu benar-benar berupaya banget, berusaha banget ya, kerja keras banget untuk mencapai ya sebuah impian dan harapan terbesar kamu selama ini. Jadi ya nggak menutup sebuah kemungkinan apa yang akan terjadi dalam pekan ini itu mengenai tentang harapan dan impian terbesar kamu selama ini. Ya tercapainya segala sesuatunya, teman-teman. Ya, dan mungkin bisa jadi bukan hanya terkait dengan kondisi kehidupan sosial yang bakal mengalami sebuah keberuntungan ataupun peningkatan, teman-teman. Tetapi bisa jadi mengenai tentang hal-hal yang lain apa. Nah, aku punya Decariat. Kartu ini menggambarkan tentang sebuah kemenangan. Kemenangan kalau dikatakan mungkin di dalam segala hal ya bisa jadi ya. Oke, keselarasan juga aku melihat di sini. Ya keselarasan di dalam hal apa? Ya bisa jadi keselarasan di dalam kehidupan asmara, rumah tangga, kesehatan, ya kestabilan, teman-teman, kemajuan juga aku lihat. Kemenangan jadi di dalam sebuah tantangan, ya. Tantangan-tantangan yang mungkin selama ini memang selalu kamu hadapi, teman-teman. Tidak dapat dipungkiri kalau dikatakan perjuangan kamu, kalau dikatakan kerja keras kamu selama ini ya benar-benar luar biasa banget untuk mencapai ke titik ini. Dan bagi kamu yang masih mungkin, mohon maaf, lagi berjuang dan belum menemukan sebuah peluang ya teman-teman, ataupun mungkin tanda-tanda gitulah ya, kamu bakal sukses berhasil, ya kamu jangan berkecil hati ya. Semua pasti punya kesempatan dan peluang yang sama kok. Ya, yang paling terpenting adalah bagaimana untuk tetap membuat kamu yakin dan percaya diri teman-teman bahwasanya Tuhan pasti sedang mempersiapkan hal yang lebih indah untuk kamu gitu ya. Ketika mungkin kamu berkehendak, ketika mungkin kamu berencana ya, kemudian rencana dan kehendak kamu selalu gagal, maka kali ini biar Tuhan yang berkehendak dengan caranya sendiri teman-teman, biar semesta bekerja dengan cara sendiri. Dengan seperti itu aku yakin segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar kembali ya. Nah, kemudian pada kartu yang keempat, aku punya Ten of Pentacles. Lagi dan lagi kartu koin muncul ya. Kartu koin ini kartu yang menggambarkan ya tentang keberuntungan tadi ya teman-teman. Jadi dari kartu keempat ini ya, ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kelimpahan materi rezeki akan kamu dapatkan dan kamu peroleh. Nah itu tadi mungkin yang 20%-nya yang lagi berjuang mati-matian teman-teman.
nggak menutup sebuah kemungkinan loh dalam pekan ini ataupun hingga akhir bulan Mei tahun 2025 ini bakal ada sebuah kejutan besar di sini. Ada kelimpahan materi rezeki, ya, dan memang tidak dapat aku pungkiri, teman-teman. Kegagalan kamu selama ini juga diakibatkan karena apa? Adanya orang-orang yang tidak suka terhadap kehidupan kamu. Mohon maaf, ya, selalu mengusik, mengganggu, menutup jalan kerezekian kamu. Ya, pada intinya mereka memang benar-benar sangat benci, ya, iri, dengki, tapi nggak usah khawatir ya teman-teman. Nggak usah terlalu dikhawatirkan tentang adanya orang-orang yang toksik tersebut lah. Yang paling terpenting adalah bagaimana kamu tetap terfokus terhadap sebuah tujuan. Nah itu. Ya, sabar. Nunggu giliran kamu teman-teman. Aku yakin apa yang mungkin menjadi impian dan harapan kamu semua akan tercapai. Karena dari kartu pertama hingga kartu keempat ini sebenarnya semuanya menunjukkan adanya energi-energi yang sangat istimewa, sangat positif ya. Menunjukkan sebuah energi kemenangan dan keberhasilan. Ya, semoga teman-teman Capricorn semuanya bisa sukses, berhasil di pekan ini. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya. Rezeki ataupun finansial ekonomi teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Aku punya The Moon. The Moon muncul hadir sebagai energi pembuka. Jadi untuk masalah keuangan memang dapat aku akui teman-teman. Kartu pertama ini menggambarkan ya tentang ketakutan, kecemasan, serta kekhawatiran. Ketika kita berbicara terkait dengan ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran, berarti memang ada hal-hal yang mungkin cukup rumit dan sulit yang sedang dihadapi ya terkait dengan masalah keuangan dari teman-teman Capricorn di sini. Oke, nah kita katakanlah mungkin saat ini ada beberapa teman-teman Capricorn yang lagi terjebak oleh yang namanya hutang piutang, lagi terjebak dengan yang namanya apa ya orang-orang yang menipu kamu, teman-teman, ya manfaatin kamu, ya. Coba deh untuk lebih ikhlas terhadap segala hal yang sudah terjadi kali ini. Coba untuk lebih berpikir positif, teman-teman. Dan kita akan lihat dalam pekan ini apakah mungkin permasalahan yang kamu hadapi di sini itu bakal tuntas selesai gitu ya, teman-teman. Apakah akan ada sebuah kondisi ekonomi keuangan yang lebih bagus? Nah, aku punya Ace of Wands. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah pencapaian dan penaklukan, teman-teman. Ya, jadi artinya kamu memang harus tetap untuk apa ya berjuang lah ya, harus ada perjuangannya di sini. Oke. Kemudian kalau dikatakan perjuangan yang akan kamu lakukan ini nggak sia-sia ya seperti itu. Yang penting kamu tetap konsisten ya menjalankan hal apapun. Contoh ketika mungkin ekonomi kamu lagi nggak bagus karena apa? Mungkin usaha kamu lagi drop ya, mungkin pekerjaan kamu lagi banyak masalah dan lain sebagainya. Jadi apapun itu ya teman-teman, ya udah deh tetap jalani segala sesuatunya dengan ikhlas ya dengan sabar. Ya mudah-mudahan teman-teman apa yang mungkin kamu jalani itu nanti bakal ada perubahannya gitu. Ya mungkin Tuhan memang lagi menguji kamu dan namanya kehidupan ekonomi juga terkadang ya pasti ada naik turunnya ya teman-teman. Oke, nah kemudian aku punya The Devil. Ya, The Devil ini muncul hadir teman-teman. Kalau dilihat dari kartu ketiga ini memang tidak dapat dipungkiri ya. Untuk masalah rezeki di sini memang ada sebuah energi negatif, ya energi magic ya teman-teman dari seseorang yang berupaya berusaha untuk menutup jalan keresakian kamu. Nah itu tadi maka aku katakan kamu harus tetap terfokus terhadap sebuah tujuan teman-teman. Jangan terfokus terhadap sebuah masalah. Kamu ikhlas pasrah yakinkan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing. Kenapa aku katakan demikian teman-teman? Aku akan coba menarik lagi energi kamu dari kartu yang keempat ini. Nah aku punya Seven of Cups. Ketika kamu yakin, percaya terhadap Tuhan, Tuhan pasti memiliki sebuah rencana yang baik untuk kamu, maka apa yang mungkin kamu harapkan, kamu inginkan itu akan terjadi. Apa itu ya? Tentu tentang kondisi keuangan ataupun ekonomi dan rezeki kamu yang bakal lebih baik. Nah, aku punya King of Cups. Raja Jangkir ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana ekonomi kamu nanti bakal meningkat. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Sesulit dan seberat apapun masalah yang terjadi di dalam kehidupan ekonomi kamu ya. Jadi kamu harus tetap optimis. Ya mudah-mudahan Tuhan memberikan sebuah jalan solusi yang baik ya untuk masalah rezeki dan keuangan kamu. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya 4 koin, ada The High Priestess, dan aku punya 4 cangkir ya. Aku melihat ada sebuah kejenuhan di dalam sebuah hubungan rumah tangga teman-teman. Melihat dari sebuah kejenuhan ini ya,
Sepertinya memang ada sebuah masalah problem yang sedang terjadi dan masalah ini sering terjadi dan selalu berulang-ulang sehingga menimbulkan sebuah kejenuhan, teman-teman. Ya, mungkin bisa jadi ada dua hal yang sedang kamu hadapi di sini. Masalah ekonomi, ekonomi yang nggak stabil ini juga membuat kamu ngerasa jenuh, ya, dengan kehidupan, teman-teman. Ya, ingin mengubah nasib, ya, ingin mengubah nasib, takdir, ya, seperti itu. Mohon maaf, seperti itu. Nah, kemudian mungkin juga ini mengenai tentang sebuah tindakan, sikap, perilaku yang mungkin dilakukan oleh pasangan kamu yang membuat kamu tuh ngerasa enak banget. Ya mungkin hal yang dilakukan dia di sini adalah sesuatu hal yang negatif, buruk, ya. Jadi membuat kamu tuh ngerasa seperti ingin mengakhiri, ya. Mohon maaf, mungkin ingin pokoknya ya kamu ingin hal yang terbaik sih. Ya ketika berharap ada perubahan nyatanya tetap seperti itu, ya teman-teman. Nah, oke, jadi apakah kamu bakal berpotensi berpeluang untuk mendapatkan kebahagiaan? Sebenarnya semua orang pasti memiliki peluang dan kesempatan yang sama. Yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk tetap bersabar. Ya kamu sudah bersabar sih sebenarnya menghadapi pasangan kamu. Ya mungkin ketika kamu nggak bersabar di sini, ya segala sesuatunya sudah hancur, benar-benar hancur, teman-teman. Ya, oke, jadi pertahankan sabar kamu, teman-teman. Mungkin memang Tuhan lagi memberikan ujian yang ya cukup relatif ya untuk kamu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang sedang berpacaran. Ada Six of Wands, ada 7 koin, dan ada Queen of Cups, Ratu Cangkir. Dari ketiga kartu ini teman-teman melihat tentang bagaimana hubungan berpacaran kamu. Ya, kalau dikatakan hubungan kamu cukup rumit, ya cukup rumit. Ya, cukup rumitnya di sini teman-teman. Aku melihat memang sepertinya apa ya? Dia sudah tidak terfokus terhadap energi kamu, ya. Dia lagi terfokus terhadap mungkin ya mohon maaf tujuan masa depannya. Bisa jadi ya di dalam karirnya, bisa jadi di dalam usahanya, bisnisnya, dan bisa jadi karena apa? Ya faktor adanya pihak ketiga. Nah, itu bisa jadi juga teman-teman. Ya. Jadi itu yang membuat kamu ngerasa apa ya teman-teman terasa terabaikan gitu. Tapi kalau aku lihat sih memang dia lagi berjuang banget ya untuk memperoleh kebahagiaan. Karena kebahagiaan yang dia peroleh nanti pasti bakal kamu dapatkan juga teman-teman. Jadi memang pada intinya di sini harus lebih bersabar sih. Ya, kalau dilihat dia bakal berkomitmen ya berkomitmen, tetapi memang kalau dikatakan ada godaan dan cobaan itu pasti ada. Ya, jadi untuk teman-teman Capricorn yang lagi berpacaran harus lebih bersabar ya. Oke, ternyata perubahan ya sih aku lebih melihat tepatnya lagi terfokus terhadap sebuah kesuksesan ya, mengejar pencapaian terlebih dahulu. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang sedang jomblo, single mom, single dad. Ada 8 cangkir, ada 5 koin, dan aku punya kartu pedang, teman-teman. Ya memang sih, melihat tentang bagaimana track record di dalam kehidupan kamu itu sendiri ya, memang penuh dengan kekecewaan ya, selalu mengalami sebuah kegagalan. Ketika sudah apa ya, berjuang dan berkorban ya nyatanya disia-siain teman-teman. Ya, maka kali ini memang kamu harus lebih selektif sih. Ya, lebih selektif teman-teman kamu harus menjadi lebih baik. Artinya jadikan kehidupan masa lalu itu sebagai pelajaran untuk kamu untuk lebih berhati-hati ya kan. Kemudian untuk ya pokoknya lebih baik lah. Ya, ketika kamu sudah siap sepertinya ya teman-teman nantinya, ya maka kamu akan pastinya akan segera diberi jodoh yang lebih baik juga. Ya, mungkin kekecewaan yang kamu alami kemarin teman-teman, ya memang karena dia mungkin bukan jodoh kamu ya. Seperti itu sih. Ya, selalu positive thinking lah. Oke, next. Poin terakhir. Kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Nine of Wands, Six of Cups, dan aku punya Knight of Swords ya. Jangan menyerah berputus asa teman-teman ketika lagi berjuang untuk mendapatkan hati seseorang. Ya, dia butuh perjuangan dan pengorbanan agar dia yakin bahwasanya kamu adalah orang yang terbaik untuknya. Dan kemudian kebalikannya juga mungkin seperti itu. Bisa jadi memang kamu benar-benar berharap ada seseorang ya yang lagi dekat dengan kamu ini teman-teman mau berkorban dan berjuang banget gitu ya. Jadi agar kamu yakin agar apa ya bahwa dia memang orang yang terbaik untuk kamu ya. Seperti itu. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan ya untuk teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Aku punya tanggal 13, 21, 14, 17,
tanggal 7, tanggal 1, 29, 24, tanggal 16, 12, 28, dan tanggal 23. Oke, mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.